Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Kelompok 11 atas nama Nur Rahmat Stambok J1 D3 19.130. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok 11. Yang pertama, unsur-unsur kebudayaan manusia. Kemudian sejarah kebudayaan. Sejarah kebudayaan suatu masyarakat merupakan batu sendi bagi kepentingan menganalisis dan memahami kebudayaan. Pada sebagian besar masyarakat kita, upaya untuk menelusuri keturunan suatu keluarga dapat melalui pohon keluarga atau susunan perkawinan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Yang pasti, penelusuran itu pun turut menggambarkan nilai-nilai budaya, norma budaya, dan perilaku individu, nilai dan norma, serta perilaku kelompok budaya tertentu. Dari penelusuran itu, kita diberi kemampuan untuk menjelaskan sikap yang dipertukarkan melalui anggota-anggota budaya tertentu. Kemudian yang kedua, identifikasi sosial. Para anggota dari setiap budaya mempunyai satu keunikan yang dijadikan sebagai identitas sosial untuk menyatakan tentang siapa mereka dan mengapa mereka ada. Dengan kata lain, kebudayaan dapat mewakili suatu perilaku personal atau kelompok. Berbagai penelitian dilakukan oleh Kastel 1951 tentang mental kelompok atau sintalitas menerangkan bahwa orientasi individu cenderung tampil sebagai identitas kelompok. Kemudian bagian ketiga, budaya material. Budaya material adalah hasil produksi satu kebudayaan, merupakan benda yang dapat ditangkap indera, misalnya makanan, pakaian, metode perjalanan, alat-alat teknologi, dan lain-lain. Budaya material tidak hadir dengan sendiri, tetapi dia dibangun berdasarkan nilai tertentu. Kita dapat membedakan antara over material yang merefleksikan benda nyata menjadi simbol kebudayaan, sedangkan sebaliknya cover material merupakan nilai utama kebudayaan yang bersifat abstrak. Kemudian yang keempat, peran relasi. Salah satu penting yang perlu diperhatikan dalam peran adalah status sosial. Apabila status merupakan gambaran tentang kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, maka peran menunjukkan aspek dinamis dari kedudukan orang itu. Ditilik dari komunikasi antar budaya, maka setiap orang yang berada pada suatu status diharapkan oleh masyarakatnya menjalankan peran tertentu berdasarkan status yang disandangnya. Berdasarkan pemikiran itu, maka setiap kebudayaan selalu mempunyai norma-norma tertentu yang membenarkan peran seseorang berdasarkan umur, pekerjaan, asas, sopan, dan gelar. Kemudian bagian berdasarkan umur. Semua manusia dilahirkan dalam berbeda umur, sehingga dalam setiap keluarga, kelompok atau masyarakat dikenal konsep usia, tua dan muda. Setiap kebudayaan membedakan peran-peran berdasarkan usia. Ada peran yang wajib atau tabu bagi orang tua. Ada peran yang wajib atau tabu bagi mereka yang berusia muda. Sejak kecil, anak-anak dilatih untuk menghormati orang tua. Sang adik dilatih untuk menghormati kakak. Akibat dari itu, maka di semua peran kehidupan disosialisasikan norma bahwa orang yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Kemudian, peran berdasarkan pekerjaan atau profesi. Relasi-relasi dalam komunikasi antar budaya juga dilakukan berdasarkan profesi dan fungsi yang sering dihubungkan dengan struktur jabatan. Kebudayaan juga menetapkan jenis-jenis pekerjaan mulai dari yang sederhana hingga yang paling modern di lingkungan pertanian, dan ditemukan peran berdasarkan hubungan pemilik tanah, penggarap, petani, upah. Di bidang peternakan ada pemilik ternak dan gembala, hubungan dokter dan perawat. Praktek komunikasi antar budaya selalu berhubungan dengan struktur pekerjaan yang mengatur hubungan itu secara vertikal maupun horizontal, dan hubungan itu dilatar belakangi perbedaan suku, bangsa, agama, ras, serta golongan. Peran berdasarkan sopan santun. Hubungan antar manusia harus didasari oleh sopan santun. Namun persoalan yang selalu dihadapi dalam hubungan itu akan muncul manakala hubungan itu dilatar belakangi oleh perbedaan suku, bangsa, agama, dan golongan. Ringkasnya, perbedaan antar budaya karena
apa yang menjadi kesopanan untuk satu kebudayaan mungkin merupakan pelanggan bagi kebudayaan lainnya. Kemudian, peran berdasarkan gender. Dalam hal komunikasi pun demikian, ada perbedaan pola perilaku terhadap perilaku komunikasi yang dibedakan berdasarkan gender. Malah dalam berkomunikasi melalui bahasa verbal dikenal lebih hipotesis atau Seichiko Ide et al. 1986 katanya wanita lebih sopan daripada laki dalam berbahasa. Hipotesis ini kemudian dibuktikan bahwa wanita lebih banyak menggunakan ragam bahasa sopan. Kata Lakoff, sebagaimana dikutip Oh Wakutun, bahwa ciri-ciri bahasa wanita bersifat intuitif, penuh pertimbangan. Kata bunyi dan kata kalimat pada bahasa kaum wanita memberi sumbangan cukup besar dalam membangun gaya komunikasi yang lebih sopan. Kutipan di atas memperlihatkan bahwa ada perilaku-perilaku tertentu yang harus dan tidak harus diberikan kepada wanita. Sebenarnya ada perilaku yang khusus untuk pria. Kemudian kelima, kesenian. Semua kebudayaan meliputi gagasan dan perilaku yang menampilkan pula segi-segi estetika untuk dinikmati dan itu yang seringkali disebut dengan seni. Menurut Taylor, seni dipandang sebagai proses yang melatih keterampilan aktivitas manusia untuk menyatakan atau mengkomunikasikan perasaan atau nilai yang dimiliki. Mengutip Honigman, kata Taylor, paling tidak ada beberapa kegiatan yang dikategorikan sebagai seni, misalnya folklore atau seni bercerita atau menceritakan dongeng, upacara ritual, seni berpidato, seni berpantun, dan lain-lain. Kemudian folklore, kebudayaan masyarakat Polynesia menggambarkan bahwa mereka masih mempunyai cerita rakyat mengandung mitos dengan syarat akan muatan filosofis. Mitos ini sebenarnya mengandung kriteria pada generasi berikut yang membuktikan perilaku budaya yang sangat tinggi. Juga berisi tentang nilai pendidikan, hiburan untuk dinikmati serta menggalakkan solidaritas. Cerita rakyat memberikan inspirasi bagi para pemeluk suatu kebudayaan untuk memiliki perasaan bangga atas suku bangsanya. Kemudian seni. Musik merupakan media dan pesan budaya anggotanya maupun anggota masyarakat lain. Musik. Apakah itu irama musik? Alat musik dapat menunjukkan ciri untuk identitas sosial, etnis atau suku bangsa tertentu. Tifa identik dengan orang Ambon, Kamus identik dengan orang Melayu, dan lain-lain. Meskipun dapat menunjukkan dari mana asal budaya dan seseorang atau kelompok orang. Tarian. Selain musik, maka dalam kesenian ada tarian. Tarian selalu dikaitkan dengan musik. Dengan dalam beragam kebudayaan dunia, musik diolah untuk mengiringi tarian. Tarian dan musik dapat menggambarkan suasana atau konteks kegembiraan dan kesedihan, pesta panen, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Kemudian drama. Seringkali berbagai kebudayaan, terutama modern, sulit dibedakan antara drama dan film. Kata Genetis 1987, meskipun drama dan film diakui sebagai seni untuk menyatakan pesan budaya tertentu, namun kebudayaan tidak bisa dibedakan hanya karena drama bersifat tampil langsung. Dalam film tampil dalam bentuk rekaman dalam media massa elektronika, jumlah waktu tayang durasi tetap dalam shot atau permainan kamera. Yang penting adalah drama merupakan kegiatan seni untuk menceritakan suatu tema, apakah sebagai pernyataan dari diri atau kelompok budaya tertentu, atau arti cerita yang dikarang untuk menyampaikan nilai, perasaan, fantastis, keinginan, kebutuhan, peristiwa, dan kondisi tertentu yang diulang kembali. Seni permainan. Permainan dikategorikan sebagai bagian dari seni yang dimiliki setiap masyarakat berbudaya. Apakah musik dianggap sebagai wahana untuk menghaluskan perasaan, maka permainan atau olahraga dianggap sebagai alat melatih sikap sportif, persaingan sehat atau kompetitif. Melalui tarian diiringi musik, lagu, pantun berbalas-balasan itu. Dua kelompok tanding saling menggolok-golok lalu menampilkan dua orang yang saling mencambuk dengan cemati. Teknologi seni. Ada beberapa teknologi kebudayaan yang dapat digolongkan dalam seni, yakni menurut Taylor 1988, misalnya teknologi artefak dan teknologi makanan. Yang termasuk dalam teknologi artefak antara lain kerajinan tangan, pakaian, ornamen, pertumbuhan, transportasi, dan memelihara api. Sedangkan termasuk teknologi makanan
antara lain teknik mengumpulkan makanan, berburu dan meramu, menangkap ikan, bercocok tanam, memelihara ternak atau berternak, dan mengolah menyimpan makanan. Kemudian yang keenam, bahasa dan interaksi. Hakikat bahasa. Ada dua bahasa. Definisi pertama, bahasa berasal dari pandangan tentang kesadaran yang luar biasa tentang social self-definisi. Kedua merupakan pandangan dari sebuah hipotesis. Dua definisi itu sangat berbeda satu sama lain dan gagal membuat satu keputusan yang tepat untuk berbahasa. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia dengan menggunakan bahasa, dan menurut World System Definition, bahasa adalah sebuah sistem mengembangkan psikologi individu dalam sebuah konteks intersubjektif. Apa yang menarik dari bahasa? Bahasa adalah medium untuk menyatakan kesadaran, tidak sekedar mengalihkan informasi. Bahasa menyatakan struktur kesadaran dalam konteks sosial. Oleh karena itu, banyak yang bilang kalau bahasa menyertakan pikiran, bahkan prosedur penguji struktur berpikir tentang sesuatu. Dalam komunikasi antar manusia sehari-hari, kita diperkenalkan oleh stil-stil seperti bahasa lain, bahasa tulisan, bahasa isyarat, bahasa jarak, dan lain-lain. Semua itu merupakan gambaran tentang aspek pragmatis dan penggunaan bahasa. Kita memahami bahasa lisan hanya karena menggunakan bahasa itu melalui alat ucap. Dalam istilah komunikasi disebut oral atau lisan. Maka kadang-kadang kita mengalihkan pesan melalui tulisan, itu yang disebut verbal communication. Sosial logistik memahami bahasa dan konteks masyarakat dan kebudayaan. Menurutnya, bahasa dapat dipelajari dari sekurang-kurangnya dua dimensi, yaitu pertama, dimensi penggunaan, dan dua, dimensi struktur. Pertama, dimensi penggunaan menjadi kepedulian berbagai bidang studi, antara lain kesusastraan, komunikasi, retorika, sosiologi, dan informatik dan sosial psikologi. Kemudian bahasa dan kebudayaan. Bahasa ditempatkan sebagai sebuah unsur penting selain unsur-unsur lain seperti sistem pengetahuan, mata pencarian, adat istiadat, kesenian, sistem penglihatan hidup, dan lain-lain. Bahkan bahasa dapat dikategorikan sebagai unsur kebudayaan yang berbentuk non-materi selain nilai, norma, dan kepercayaan. Kemudian bahasa dan cara berpikir. Semua manusia berpikir lalu mengikuti aturan pembentukan suatu kode verbal yang merupakan suatu rangkaian aturan tentang bagaimana kita menggunakan kata-kata dalam penciptaan pesan untuk percakapan secara lisan atau lisan. Prinsip berbahasa, kebahagiaan dapat mencapai setelah itu. Karena ini masalah motivasi keputusan berbahasa. Jadi bagaimana lingkaran kesadaran itu dimulai? Berbahasa adalah pernyataan kepuasan. Bahasa dipelajari secara tidak disadar dan diucap secara kebetulan. Kemudian pengaruh sikap budaya terhadap pesan variabel. Perbedaan sikap kebudayaan terhadap pesan variabel ditentukan oleh tempat di mana kata-kata diucapkan. Bicara mengawali pembicaraan dengan menggambarkan gagasan dan cara berpikir secara logis dan persuasif. Contoh, sikap orang asing terhadap speak dan retorika cenderung holistik karena merupakan sebagian kecil dari merupakan inspirasi dari seluruh konteks komunikasi yang ditentukan oleh relasi dan antar pribadi atau antara peserta komunikasi. Kemudian, variasi berbahasa antar budaya. Dalam berkomunikasi antar budaya, kita mengenal beberapa variasi berbahasa bersumber pada dialek, variasi bahasa di suatu daerah dengan kosakata yang khas seperti jok, soda, pop, cola, dan lain-lain. Aksen, yakni menunjukkan pemilihan production, tekanan dalam pengucapan yang kita bisa dibedakan atas, car, New Orleans, dan lain-lain. Jargon adalah sebuah unit kata-kata atau istilah yang dibagikan atau dipertukarkan oleh mereka yang sama profesinya atau pengalamannya. Argot, bahasa khusus yang digunakan untuk satu kelompok yang luas dalam sebuah kebudayaan untuk mendefinisikan batasan-batasan kelompok mereka dengan orang lain, yang juga untuk menunjukkan posisi mereka yang kuat dalam suatu masyarakat. Kemudian yang ketujuh, stabilitas kebudayaan. Stabilitas kebudayaan berkaitan erat dengan dinamika kebudayaan, yakni studi yang pelajari dalam proses kondisi yang berkaitan dengan stabilitas kebudayaan dan perubahan kebudayaan. Para antropologi mengungkapkan semua kebudayaan selalu mengalami perubahan diri dari ancaman perubahan baik dari dalam maupun dari luar. Apabila stabilitas kebudayaan itu dilakukan dengan dinamika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat,
maka kita dapat mengatakan perubahan kebudayaan itu bersumber dari interferensi penemuan baru, metode kerja, discover, teknologi, difusi, dan inovasi, kesenjangan masyarakat dan struktural sosial baru, perubahan bentuk budaya material yang sebelumnya sama sekali belum ada, maka infeksi merupakan penemuan tetapi merupakan gabungan dari beberapa penemuan sebelumnya. Infeksi merupakan bentuk penemuan baru akibat dari gabungan penemuan-penemuan sebelumnya. Infeksi pesawat terbang merupakan kombinasi dari baling turbin. Discover adalah penemuan terhadap sesuatu yang baru yang sebelumnya sudah dibayangkan orang. Contoh, Christophorus Columbus menemukan benua Amerika. Teknologi kerja baru mempengaruhi dehumanisasi, misalnya penemuan teknologi jarak jauh mengubah tradisi menulis serta bagi anak-anak yang tinggal jauh. Kemudian yang kedelapan, kepercayaan atas kebudayaan dan nilai-nilai. Komunikasi sangat bergantung dari ekstesis daripada persepsi yang kita miliki dapat dikatakan merupakan frame of reference. Dia ibarat layar tempat di mana informasi lewat sejenak kerangka pemandangan itu menjadi saringan untuk menyaringkan pesan yang dikirim dan disandi balik di antara kenyataan dengan apa yang diucapkan. Persepsi itu ibarat jendela ke arah mana akan ada melihat sesuatu. Namun yang patut diperhatikan adalah bahwa setiap kebudayaan harus memiliki nilai dasar yang merupakan pandangan hidup dan sistem kepercayaan di mana semua pengikutnya berkiblat. Nilai dasar itu membuat para pengikutnya melihat diri mereka ke dalam dan mengatur bagaimana caranya mereka melihat keluar. Nilai dasar itu merupakan filosofi hidup antara anggota kemana dia harus pergi. Kemudian yang kesembilan, etnosentrisme. Kelompok etnis telah digunakan oleh para ilmuwan sosial dalam dua arti yang berbeda, dengan yang satu luas dan lainnya sempit. Beberapa definisi yang luas cukup meliputi pengertian kelompok ras, misalnya mengartikan kelompok etnik sebagai kelompok sosial yang dapat dibedakan oleh kebudayaan, agama, dan asal kebangsaan. Sedangkan ras berkaitan dengan ciri fisik dan juga mengandung di dalamnya kebudayaan, bahasa, dan agama. Thomas Well mengungkapkan bahwa kelompok agama, asal bangsa, kelompok ras semua berada di bawah bendera yang namanya kelompok etnik. L. Glasser mengungkapkan kelompok etnik adalah suatu keluarga atau identitas keluarga yang berkaitan dengan pengertian tersebut. Etnosentrisme merupakan paham di mana para penganut suatu kebudayaan atau sekelompok suku bangsa selalu merasa lebih superior daripada kelompok dari luar mereka. Etnosentrisme dapat membangkitkan sikap kami dan mereka lebih superior dan pada kelompok kultur yang bersumber dari suatu kebudayaan yang besar. Sikap nasionalisme merupakan salah satu bentuk etnosentrisme. Misalnya, Irak merasa di atas Iran, India merasa lebih tinggi. Etnosentrisme sangat berpengaruh dalam komunikasi antar budaya. Kemudian yang ke-10, perilaku nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan tindakan dan atribusi atau lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan seseorang kepada orang lain bagi pertukaran makna yang selalu dikirim dan terutama secara sadar oleh dan untuk mencapai umpan balik atau tujuan tertentu. Burgon and Sainz 1978. Komunikasi nonverbal meliputi ekspresi wajah, nada suara, gerakan anggota tubuh, kontak mata, rancangan ruang, pola-pola keperadaban, gerakan ekspresi, perbedaan budaya, dan tindakan-tindakan nonverbal lain yang tak menggunakan kata-kata. Studi tersendiri untuk menggambarkan bagaimana orang berkomunikasi melalui perilaku fisik, tanda-tanda vokal, dan relasi ruang atau jarak. Akibatnya, penelitian tentang komunikasi nonverbal ucap kali menekankan pada dimensi beberapa aspek tertentu dari bahasa. Kemudian, komunikasi nonverbal merujuk pada variasi bentuk komunikasi yang meliputi bahasa, bagaimana seorang itu berpakaian, bagaimana seorang melindungi dirinya, menampilkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, suara, nada, dan kontak mata. Komunikasi nonverbal meliputi semua stimulasi nonverbal yang dalamnya setting komunikatif,
disaksikan oleh individu dan lingkungan yang makanya. Kemudian komunikasi nonverbal meliputi pesan nonverbal yang memiliki tujuan ataupun tidak memiliki tujuan tertentu. Kemudian terakhir kesimpulannya bahwa cara berkomunikasi melalui pernyataan wajah, nada, suara, isyarat, kontak mata, dan lain-lain. Jadi untuk memahami orang lain, sebenarnya kita memahami dahulu kemampuan nonverbal yang kuantitatif. Kemudian fungsi pesan nonverbal. Menurut Simon Kiefer, setidaknya ada 5 kategori fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi regulasi. Fungsi regulasi menjelaskan bahwa simbol nonverbal yang digunakan mengisyaratkan bahwa proses komunikasi verbal sudah berakhir. Jadi fungsi regulasi bermanfaat untuk mengatur pesan nonverbal secara seksama untuk meyakinkan orang lain menginterpretasikan makna yang disampaikan secara verbal. Fungsi interpersonal. Fungsi ini membantu kita untuk menyatakan sikap dan emosi dalam relasi antar pribadi atau efek display. Pesan nonverbal dapat meningkatkan relasi yang sangat tinggi antara para peserta komunikasi, misalnya meningkatkan simpati, daya tarik, dan kepada lawan bicara. Fungsi emblematis. Emblematic communication menerangkan bahwa pesan nonverbal dapat disampaikan melalui syarat-syarat gerakan kota tubuh, terutama di tangan. Fungsi ilustrasi. Fungsi ini menerangkan bahwa pesan nonverbal digunakan untuk mengindikasikan ukuran, bentuk, jarak, dan lain-lain. Fungsi adaptasi. Fungsi ini dimaksudkan sebagai fungsi pesan nonverbal atau menyelesaikan berbagai pesan baik verbal maupun nonverbal. Selain 5 di atas, komunikasi nonverbal juga memiliki beberapa fungsi lain. Pertama, fungsi mengulang. Pesan-pesan nonverbal digunakan untuk mengulangi apalagi sudah Anda katakan atau orang lain katakan secara verbal, bahkan mengulangi ungkapan pesan secara nonverbal. Fungsi menyisip atau menyela. Fungsi menyisip atau menyela dilakukan tatkala Anda menampilkan simbol nonverbal untuk mengganti simbol verbal. Fungsi melengkapi. Pesan-pesan nonverbal juga berfungsi untuk melengkapi makna yang sudah dinyatakan secara verbal. Fungsi menekankan action killing. Pesan-pesan nonverbal berfungsi memberikan tekanan kepada apa yang sudah Anda katakan atau dinyatakan orang lain. Kemudian yang terakhir, fungsi pertentangan. Pesan-pesan nonverbal juga berfungsi untuk pertentangkan pesan-pesan yang telah disampaikan secara verbal maupun nonverbal. Kemudian yang 11, hubungan antar ruang. Unsur lain dari kebudayaan adalah bagaimana cara kita diajar untuk menggunakan ruang. Salah satu aspek penting dari komunikasi nonverbal tentang penggunaan ruang adalah proxemic. Konsep ini berkaitan dengan bagaimana seharusnya 2 orang atau lebih menjaga jarak tubuh di saat berkomunikasi. Juga menggunakan ruang secara fisik sebagai tempat berkomunikasi. Kemudian yang ke-12 tentang waktu. Salah satu untuk kebudayaan konsep dan masyarakat kita adalah konsep waktu yang disebut koremik. Orang Ibrani atau Yunani mempunyai konsep tentang bulan. Misalnya dalam penanggalan Ibrani kuno mulai dihitung dari musim gugur. Ada 4 nama bulan yang disebut dengan kata perjanjian lama. Bulan pertama disebut Etanib, bulan keempat disebut Bul, bulan ketujuh disebut Abib, dan bulan ke-8 disebut Siu. Sesudah pembuangan maka penanggalan Babel diambil alih dan dihitung mulai dari bulan Maret. Misalnya disebut mulai dari Nisa, Iyar, Siwan, Tamus, Abe, Ulul, Tishri, Murkeswan, Kislewi, Tebet, Shibat, dan Adar. Sekian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.